Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat dan semangat kan? Mari kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya dengan semangat. Oke? Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi sambil berdiri dan bertepuk tangan. Berdoa pembuka ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah walaupun kami di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, biarkan kami fokus hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah gimana, masih semangat kan? Mari kita pujikan Ku Masuki Gerbangnya dengan bangkit berdiri. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita fokus mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya.
sampai lupa. Mas Wahyudi lagi asik bikin tenda adik-adik. Jadi ini tenda kecil untuk camping. Nah, orang zaman dahulu umat Tuhan itu ya bertempatnya di tenda-tenda seperti ini. Jadi tenda-tenda kecil itu bersama dengan keluarganya, tapi lebih besar dari ini ukurannya. Nah, ngomong-ngomong soal tenda, tadi Mas Wahyudi asik bikin tenda sendiri sampai lupa kalau hari ini kita mau sekolah minggu ya, mau belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Hagai, yaitu Nabi utusan Allah yang mengingatkan bangsa Yehuda yang sudah lupa membangun rumah Tuhan atau bait Allah, padahal dia sudah dilepaskan dari pembuangan di Babel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nanti, mari kita berdoa dulu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun dan menyertai kami, sehingga pada minggu hari ini kami bersama dengan saudara kami dan rekan-rekan kami yang lain, yang walaupun kami saat ini terpisah satu sama lain ya Bapa, dan harus mengadakan ibadah online, kami bisa beribadah dengan sehat tanpa kurang atau apapun. Berkati pada kami hari ini ya Bapa, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi di awal kan Mas Wahyudi cerita soal rumah ya kan. Mas Wahyudi sudah asik bikin tenda atau bikin rumahnya Mas Wahyudi sendiri. Nah, pada zaman dahulu itu ada sebuah bangsa namanya bangsa Yehuda, yaitu yang dia dibuang, mengalami pembuangan di Babel. Nah, tapi sudah dikembalikan ke tanah airnya oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan atau mengajak bangsa Yehuda untuk membangun kembali bait Allah yang saat itu kondisinya sudah hancur. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bangsa Yehuda ini lebih memilih untuk memperbaiki rumahnya sendiri, menghias semuanya, dibangun, dikasih papan, atapnya diperbaiki. Tapi rumah Tuhan, yaitu bait Allah yang dalam kondisi hancur, rusak, dan harus diperbaiki atau dibangun kembali, malah dilupakan. Nah, akhirnya Tuhan melalui utusannya yang bernama Nabi Hagai itu mengingatkan bangsa Yehuda untuk kembali membangun bait Allah yang sudah rusak. Kita buka Alkitab kita. Oh ya, sebentar. Alkitabnya dibawa semua kan? Nah, kalau belum bawa, silakan ambil Alkitab dulu. Mas Wahyudi juga mau ngambil Alkitabnya. Ternyata di sini Alkitabnya, dekat sekali ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Hagai ya, surat Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ini ayatnya cukup panjang, jadi Mas Wahyudi bacakan dari ayat 9 ya sampai nanti ayat 14. Nah, mari kita dengarkan sama-sama. Hagai pasal 1 ayat 9 sampai 14. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel
dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Nah, adik-adik, dari cerita tadi nampak jelas ya, diceritakan bahwa bangsa Yehuda ini sebetulnya sudah ingkar janji ya, atau melupakan kewajibannya untuk mendirikan kembali bait Allah yang sudah hancur. Padahal Tuhan sudah menyertai bangsa Yehuda ini keluar dari pembuangan di Babel. Nah, sebetulnya Tuhan ya sedih adik-adik ya, melihat rumahnya atau bait Allah hancur, sudah karu-karuan, padahal dulunya bagus. Ternyata ada bangsa yang dipercaya untuk membangun kembali bait Allah malah lupa. Sudah enak, sudah tidak dalam pembuangan, bangsa Yehuda malah asik bikin rumahnya sendiri kayak ini, dibagus-bagusin gitu, atapnya ditambahin semuanya, tapi lupa membangun untuk bait Allah. Sebetulnya adik-adik, untuk saat kita sekarang seperti adik-adik ini contohnya, itu kadang-kadang juga lupa, bisa lupa ya, mendirikan bait Allah dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik, yaitu apa? Beribadah minggu atau mungkin berdoa. Nah, kita lebih sering asik dengan kesibukan kita sendiri. Misalnya ada yang asik futsal, atau ada yang mungkin asik mainan, bikin video, bikin video YouTube gitu ya, keasikan bikin itu, atau mungkin keasikan yang lain-lain deh. Tapi justru ketika kita mengucap syukur, harus beribadah kepada Tuhan, kita lupa. Nah, disitulah Tuhan sedih adik-adik, ini kok anak-anaknya lupa ya bersyukur atau mendirikan bait Allah dalam kehidupan kita sekalian. Maka tadi seperti yang dikatakan di Alkitab, bahwa semua jerih payah yang kita kerjakan, semua upaya yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia ketika kita justru asik dengan kesibukan kita masing-masing, tapi melupakan ibadah kepada Tuhan. Seperti bangsa Yehuda tadi yang pada akhirnya mendengarkan suara Tuhan melalui utusannya, yaitu Nabi Hagai, dan dipimpin oleh Yosua bin Yosadak dan Zerubabel bin Sealtiel tadi ya, itu bupatinya pada waktu itu. Mereka semua bersemangat, bersatu, bahu-membahu mendirikan atau memperbaiki rumah Tuhan atau bait Allah yang sudah rusak tadi. Nah, ini juga bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan, terlebih-lebih kita sudah diberikan keselamatan, kita diberikan anugerah, keselamatan, kesehatan. Jadi kita harus bersyukur melalui apa? Pada minggu, jangan lupa berdoa. Nah, itu menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita juga salah satu bentuk dari bersyukur tadi. Gitu adik-adik. Nah,
pada minggu hari ini Mas Adi bercerita tentang itu. Jadi nanti setelah ini berarti bisa renungkan, jangan pelajari kembali ya dari Hagai 1 ayat 9 sampai 14. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan menghindarkan kita semua dari segala mara bahaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah minggu pada hari ini ya Bapa, sehingga kami boleh belajar bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami pelajari bersama saat ini boleh kami dengarkan, terlebih-lebih boleh kami pahami dan jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan kan? Sekarang saatnya kita bersyukur. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan memuji Kuheran Allah mau memberi. Berdoa persembahan dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi sarana untuk melebarkan kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, biarlah Engkau berikan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk proses belajar kami Tuhan. Walaupun kami belajar di rumah, kiranya Engkau memberkati kami agar kami tetap bertanggung jawab atas kewajiban kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin.
kita sudah sampai di penghujung kebaktian. Mari kita nyanyikan Aku Gereja, Kapun Gereja dengan bangkit berdiri. Semangat! Kita sudah ada di penghujung ibadah, teman-teman. Oke, sekarang kakak mau bertanya. Tadi temanya tentang apa, yo? Tentang gereja. Nah, atau tempat ibadah. Mari kita bersama-sama memelihara tempat ibadah kita. Karena kita masih di rumah saja, mari kita membantu orang tua untuk membersihkan tempat ibadah kita. Misal kamar atau ruang tamu seperti itu. Nanti kalau kita sudah kembali ke gedung gereja di KJW Rungkut, kita bersama-sama kakak-kakak pamong membersihkan juga ruangan gereja, ruangan ibadah pratama atau madya, kita menghiasnya dengan bagus. Setuju? Mari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.